Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD 17D dengan materi organisasi-organisasi kerjasama global dengan anggota Aprilia Hana Pratiwi, Diana Amelia, Eka Setianingsih, Hazmi Ansori, Siti Marfuah, Yuliana, dan Ayu Yunani Kosasih. Lanjut saja untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan organisasi global. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di dunia yang mendatangi perjanjian PBB. Pada tanggal 20 Juni 1945 yang disahkan oleh Cina, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Tujuan PBB adalah yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yang kedua mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa, yang ketiga menciptakan kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah internasional, yang keempat menjadikan PBB pusat kegiatan yang harmonis bagi bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima menjadi anggota PBB adalah yaitu negaranya harus merdeka. Selanjutnya negara yang cinta damai. Selanjutnya sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya sebagai anggota ASEAN. Dua, organisasi negara-negara di ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri karena ada kekhawatiran akan menyebar pengaruh komunis setelah mundurnya pasukan Amerika Serikat dari kawasan Asia Tenggara dan semakin kuatnya Vietnam di kawasan Indochina. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI merupakan organisasi non-militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dipicu peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem. Pada tanggal 21 Agustus 1969, saat itu, adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam dalam rangka pembebasan Al-Quds. Tujuan organisasi konferensi Islam yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama solidaritas Islam antar negara OKI. Yang kedua, berusaha melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme. Ketiga, mengkoordinasi usaha untuk melindungi tempat-tempat suci. Yang keempat, mendukung dan membantu rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembebasan negara dan memperteguh semua pejuang umat Islam. Yang keempat ada Forum Kerjasama Asia Afrika. Runtuhnya negara Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis, maka diikuti oleh perubahan sistem ekonomi di negara Eropa Timur, sehingga munculnya kesadaran bahwa setiap negara itu saling membutuhkan. Pada saat itu berlangsunglah perundingan putaran di Uruguay yang membahas tentang perdagangan dunia. Akibatnya memunculkan kekhawatiran atas gagalnya perundingan, maka dibentuklah Forum Kerjasama Asia Afrika atau APEC. Pada saat pengusulan APEC dapat mendapatkan pertentangan dari anggota ASEAN. APEC sendiri berdiri pada tahun 1993, kemudian mengadakan rapat ekonomi APEC. Rapat tersebut menghasilkan sebuah usulan yang membahas kelanjutan pengurangan batasan pada perdagangan, investasi, dan mengusulkan visi mendirikan komunitas di Asia Afrika. Kemudian ada 3 pilar kerjasama APEC yaitu keterbukaan perdagangan dan investasi, memfasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerjasama di bidang ekonomi dan teknik.
Yang kelima ada Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB merupakan organisasi internasional yang diikuti oleh 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi terhadap blok atau kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini tercantum dalam Deklarasi Havana pada tahun 1979, yaitu tentang menjamin kemerdekaan, kedaulatan, dan keamanan dari negara non-blok. GNB ini mempunyai arti khusus bagi Indonesia, seperti yang tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka Indonesia memilih menentukan jalannya dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia. Lalu, prinsip-prinsip GNB antara lain yaitu saling menghormati kedaulatan teritorial, tidak melakukan agresi, tidak mencampuri urusan dalam negeri, setara dan saling menguntungkan, dan berdampingan dengan damai antar negara. ASEAN Free Trade Area atau disebut AFTA adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Negara-negara anggota ASEAN menggagas AFTA dengan tujuan yang pertama, meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan anggota ASEAN. Kedua, meningkatkan tujuan ekspor negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Dan terakhir, meningkatkan masuknya investasi dari luar negeri anggota ASEAN. Ketujuh, Masyarakat Ekonomi Eropa atau disingkat dengan MEE. Didirikan pada tahun 1957 berdasarkan Perjanjian Eropa Barat dan Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. MEE juga melaksanakan perdagangan dengan anggota negara ASEAN termasuk Indonesia. Tujuan didirikannya MEE yaitu yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan negara lain selain anggota MEE. Yang kedelapan adalah Organization Petroleum Exporting Countries atau disingkat dengan OPEC. Venezuela merupakan negara pertama yang memperkasai pembentukan OPEC dengan cara mendekati Gabon, Iran, Libya, Saudi Arabia, dan Kuwait. Venezuela menyarankan untuk menukar perdagangan dan komunikasi lebih dekat dengan negara penghasil minyak. OPEC didirikan untuk mengkoordinasi kebijakan dari negara anggota sebagai kelanjutan yang telah dilakukan. Berdirinya organisasi OPEC dipicu karena keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional pada tahun 1959 sampai 1960. The Seven Sisters lah yang menguasai industri minyak yang menetapkan harga minyak di pasar internasional. Tujuan OPEC yaitu memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan. Dua, yaitu mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi perang harga di antara negara sesama penghasil minyak. Yang ketiga, yaitu menentukan jumlah produksi minyak dunia. Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir 2008. Mengingat Indonesia kini telah menjadi importir minyak sejak 2003 atau net importer dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan.
Tetapi setelah dilakukan rapat, Indonesia hanya suspend dari anggota OPEC. Indonesia kembali menjadi anggota OPEC secara resmi pada tahun 2014 diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden yang baru. Indonesia keluar kembali pada tanggal 30 November 2016 akibat kebijakan OPEC untuk menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 37.000 barel per hari untuk menghentikan penurunan harga minyak. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Hajmi Ansor. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh suatu kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 20 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neo-kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Adapun tujuan konferensi Asia Afrika ini yang pertama, memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika untuk mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga yang baik. Poin yang kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial ekonomi, budaya negara-negara anggota. Mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia Afrika seperti kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Terakhir, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya di dunia ini, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama di dunia. Jadi, konferensi Asia Afrika ini ada 4 tujuan. Di antaranya yang tadi tujuannya ada 4, di mana konferensi Asia Afrika ini merupakan suatu kerjasama antara negara-negara Asia dan juga negara Afrika. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari organisasi kerjasama global, yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Kedua, organisasi negara di ASEAN, yang diantaranya negara ASEAN itu adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Ketiga, Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dan yang keempat, Forum Kerjasama Asia Pasifik atau disebut dengan APEC. 5. Gerakan Non-Blok atau GNB. 6. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Masyarakat Ekonomi Eropa (EMII). Yang 8. Organization Petroleum Exporting Countries atau disebut OPEC. Dan yang terakhir yaitu Konferensi Asia Afrika. Jadi itu persembahan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman sekalian mengenai organisasi-organisasi kerjasama global yang bukan saja daerah ASEAN, merupakan bernegara internasional. Mungkin itu, tutup saya dengan doa. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.